kuat dalam memberantas korupsi. Di Subianto begitu keras mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kapal. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kembang. Nova, dari mana? Kelas gue, lu juga kelas ya? Iya, udah selesai. Kelas apaan? Gue mau naik ke sekolah belum? Kelas itu, strategi kampanye. Hijaunya baru. Iya dong, bagus banget. Ada ulang tahun. Oh iya. Ulang tahun yang keberapa? Mahal ini ya? Nggak tahu, soalnya dibeliin. Keren. Jam tangannya Putri bagus banget. Yuk, ke kantin. Ih, jamnya Putri bagus banget sih. Gue pengen deh. Tapi itu pasti mahal. Gue gak ada uangnya buat beli. Tapi bagus banget. Gimana sih lo nggak? Ya udah. Ayo udah. Gue udah ya, gue tunggu sini. Ini kan nitip barang banget. Oke. Tuh kan bagus banget. Apa gue ambil aja ya? Tapi dia marah nggak sih nanti? Udah, aku ambil aja. Itu kok Nova kayak ngambil jam tangan orang ya? Gue videoin biar barang bukti. Gue bingung banget. Gue harus cerita ke Aleda apa enggak ya? Tapi itu perbuatannya udah fatal banget sih si Nova. Sampai ngambil jam tangan orang. Kayaknya gue bilang aja deh. Biar minta saran. Ya udah deh, gue bilang aja sama dia. Gue ceritain semuanya. Kenapa lu kok diem aja sih? Gue bingung, tadi gue Nova. Dia lari di jalan. Tapi lu videoin apa enggak? Iya, gue ada video yang dimana keluarga. Oh iya, benar. Ya kan? Terus sekarang Novanya di mana? Lu di dalam masjid masih sholat sama Putri. Kita tegur aja kali ya, biar Iya. jangan kebiasaan kayak gitu terus. Nanti deh kalau dia lewat kita main. Parah banget tuh orang. Iya kan? Tuh, karena tadi gue pakai jam deh.
Sumpah gue nggak lihat. Gue terakhir pakai kayaknya pas di kelas deh. Oh iya, pas ke masjid enggak. Yaudah deh, gue duluan pada. Ini sekalian panggil. Napa? Kenapa Dirley? Apa sini dulu deh, kita mau ngomong. Lu mau jujur gak, Nop? Lu mau jujur gak, Nop? Jujur apa sih, Dir? Aku aja deh. Gue nggak ngapa-ngapain. Tadi gue habis kelas, terus gue sholat sama Putri. Terus lu di masjid ngapain tadi? Ya sholat lah, ngapain lagi? Gua lihat kali, Nop. Ngeliat apa? Gue nggak ngapa-ngapain, sumpah. Gua ada buktinya. Lu mau ngaku apa enggak? Mana coba buktinya? Nih, lu mau lihat gak? Nih kelakuan lu nih. Tuh kan udah terbukti kalau tuh ngambil jamnya Putri. Gue cuma lagi megang doang tuh, gue megang doang. Ini ada videonya bener-bener ya, Nopal. Tuh jamnya Putri lu masukin ke tasnya lu. Gua tahu kok tasnya Putri mana, tas lu mana. Jujur Ngaku aja aja deh deh. sih. Udah ada buktinya begini lu nggak masih ngaku. Tapi tadi gue niatnya cuma mau lihat doang. Gue nggak mau ngambil. Gue minta maaf sama kalian. Please jangan ladein gue ke Putri atau ke orang-orang yang lain. Gue mohon sama kalian. Mohon nanti gue kasih uangnya. Maksud lu kita disuap? Nggak disuap, cuma sebagai tutup mulut aja. Tapi Nop, kalau kita terima duit lu ini, sama aja kita ngelakuin kesalahan kayak lu ke Putri. Enggak, ini kan salah gue dari awal. Kalian cuma nerima uang doang, please. Jangan bilang ke Papa. Enggak deh, kita bukan orang kayak gitu. Stop. Teman-teman, mungkin baru saja kalian menyaksikan sebuah drama. Namun, kenyataannya, korupsi bukanlah sebuah cerita. Korupsi benar-benar terjadi di sekitar kita dan dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Banyak orang mengira korupsi itu hanya dilakukan oleh pejabat yang mengambil uang negara dalam jumlah yang besar. Namun, korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap biasa. Korupsi berawal dari kebiasaan seperti berbohong, menyalahgunakan kepercayaan, memanipulasi data, atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika kebiasaan-kebiasaan kecil ini terus dibiarkan, maka lama-kelamaan akan berkembang menjadi tindakan yang jauh lebih besar. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh ketidakjujuran sekecil apapun. Sebagai mahasiswa, kita memang belum memiliki jabatan yang penting, tetapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu karakter dan integritas. Kalau sejak di bangku kuliah kita sudah terbiasa menyontek, memasukkan tanda tangan, atau menyalahgunakan kepercayaan, bagaimana nanti saat kita diberikan amanah yang jauh lebih besar? Korupsi tidak terjadi begitu saja. Korupsi lahir dari kebiasaan yang mengabaikan kejujuran. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas, tetapi Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang jujur dan berintegritas. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membuat perubahan. Gunakan suara, ilmu, dan media sosial yang kita miliki untuk mengajak orang lain untuk berani jujur dan menumbuhkan budaya integritas. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti tidak mencontek saat ujian, berani berkata jujur walaupun tidak ada yang melihat, tidak memanipulasi tugas atau laporan, tidak mencontek saat ujian, dan berani menegur teman ketika mereka membuat kecurangan. Bersama kita lawan korupsi untuk Indonesia yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih baik. Kami, mahasiswa Indonesia, berani jujur, menolak korupsi, karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Tidak ada yang melihatnya, tapi dia melihat dirinya sendiri. Dan itu cukup untuk sadar bahwa ini salah. Korupsi selalu berawal dari hal kecil.